Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku Nadia akan membahas salah satu film horor dari Thailand yang dirilis pada tahun 2019. Kisah ini dimulai dari 4 orang sahabat yang lagi main di hutan nih. Waktu itu hari udah mulai malam dan salah satu temennya yang bernama Noi agak ragu buat lanjutin perjalanan ke hutan. Tapi karena ketiga teman lainnya maksa, jadi ikut juga deh. Di perjalanan itu mereka lihat satu rumah tua yang terkenal sama mitosnya. Jared bilang katanya di dalam rumah itu ada sebuah peti yang berisi arwah Krashu atau kuyang yang gak pernah ninggalin hutan ini. Dan siapapun yang datang waktu malam hari gak akan ada yang bisa kembali lagi. Teman-temannya udah pada ketakutan, tapi si Jared ini malah ketawa dan gak percaya sama cerita yang beredar. Dan dia ajak teman-temannya buat main petak umpet. Seperti biasa, satu orang yang jaga dan yang lainnya sembunyi. Anak kecil perempuan ini namanya Sai. Dia ajak Noi buat sembunyi di atas supaya gak ketahuan. Sai juga kasih jimat pemberian ayahnya buat Noi supaya terlindungi. Mereka sembunyi di ruangan yang berbeda. Terus Sai ngeliat ada peti terbuka di ruangan itu dan perasaannya udah mulai gak enak nih. Waktu pun berlalu, sekarang mereka udah dewasa. Tapi saat bangun tidur, Sai ngelihat ada noda darah di tempat tidurnya. Dia kira mungkin lagi dapet aja ya. Setelah itu, Sai pergi ke klinik. Sai bantu para perawat dan dokter di sana. Waktu asik ngobrol sama Jared, tiba-tiba aja ada warga yang bawa anaknya datang. Namanya Kamlai. Lutut anaknya itu terluka dan Kamlai ini bilang kalau semalam ada hantu Krashu yang makan ayam tetangganya Sai dan dia nyuruh supaya semuanya berhati-hati sama Krashu. Tapi anehnya waktu saya obatin luka anak ini, Sai ngerasain hal yang aneh pas lihat darah. Malam harinya, ayah Sai mau patroli keliling desa nih buat jaga-jaga kalau ada Krashu datang. Dan Sai pergi tidur seperti biasa. Tapi pas dia bangun, semuanya udah berantakan, jendela terbuka, dan ada banyak darah di badannya. Karena kejadian ini, Sai jadi gelisah dan minta Jared buat pergi ke hutan. Tapi sebelum sampai ke rumah angker itu, Sai ketemu Noi yang baru pulang dari Bangkok. Dan langsung meluk gitu. Dari sini kelihatan banget kalau Jared cemburu. Ternyata Jared suka sama Sai sejak kecil loh. Noi datang sama para pemburu Krashu. Ketua pemburunya bilang kalau ludah Krashu itu menular. Kalau perempuan minum dari gelas bekas Krashu, maka dia bakalan jadi Krashu juga. Tapi kalau laki-laki yang minum, dia bakal tersiksa sampai mati. Dan Krashu akan makan isi perut laki-laki itu. Lagi-lagi pas bangun tidur, ada banyak darah di atas tempat tidur. Dan Sai langsung muntah darah. Ternyata di desa itu ada bangkai kerbau yang mungkin dimakan sama Krashu. Malam harinya, Jared sama para pemburu itu pergi buat nangkep Krashu. Dan bener aja ada bayi yang dibawa sama Krashu. Untung aja diselamatin sama Noi nih. Terus Noi kaget banget dong ngeliat kepala Krashu masuk ke kamarnya Sai. Tapi ternyata dia gak nyangka banget apa yang baru dia lihat. Noi lihat kepala Krashu itu kembali ke tubuh Sai. Jadi selama ini Sai itu Krashu guys. Pagi harinya, Noi pergi temuin biksu buat minta petunjuk. Dan biksu itu bilang, percayai yang kau lihat, tapi lakukan apa kata hatimu. Di sini Sai udah mulai berubah, tapi Noi baik banget. Dia bawain beberapa ayam buat Sai, jadi gak usah cari mangsa keluar deh. Sementara Jared yang belum tahu tentang ini terus berburu Krashu. Tiap malam selama sebulan, Noi siapin terus banyak ayam buat Sai, karena sebenarnya mereka saling mencintai. Noi terus cari cara buat sembuhin Sai. Pada akhirnya dia tahu kalau ada tanaman yang bernama herba Krashu untuk menghentikan transformasi tubuh. Mereka beraktivitas seperti biasa di klinik. Sai merawat gadis kecil yang lagi sakit. Tiba-tiba Jared nyuruh Sai minum jus buatannya dan tanpa sengaja Sai ninggalin gelas bekas minumannya di meja. Anak itu haus dan minum minuman bekas Sai. Pas malamnya anak itu berubah jadi Krashu dan langsung ditembak itu aja sama para pemburu Krashu ini. Tapi setelah kejadian ini, Sai dan Noi pergi ke hutan buat cari obat herba Krashu. Tapi sayangnya mereka diikutin sama para pemburu nih. Jadi ketahuan deh ada obat Krashu di hutan itu. Jared juga ngeliat mereka lagi berduaan, jadinya Jared cemburu dan marah sampai mukulin Noi kayak gitu. Sai lari dari pemburu dan masuk ke rumah angker yang dulu dia masuki. Di sana, Sai ngeliat masa lalu awal mulanya Krashu. Waktu Sai dengar ada pemburu yang akan datang,
Seketika saya langsung berubah jadi Crushu dan melawan mereka semua. Karena hal ini, Gerd jadi tahu kalau saya itu adalah Crushu. Kabar ini udah menyebar ke seluruh desa, dan saya diam-diam pulang ke rumahnya sambil nyimpen tanaman obat itu. Tapi karena neneknya yang beres-beres, jadi dibuang ke keranjang cucian deh. Sementara para warga udah mulai curiga sama saya, karena anak kecil itu berubah setelah berobat di klinik tempat saya bekerja. Warga dan para pemburu pergi menuju ke rumah saya buat nangkep Crushu. Tapi untungnya saya keburu makan obat herba Crushu. Jadi saya tetap jadi manusia normal. Pemburu itu minta kesaksian Gerd kalau semalam dia lihat saya berubah jadi Crushu. Tapi karena Gerd sayang banget sama saya, terpaksa Gerd bohong kalau dia gak lihat saya berubah jadi Crushu. Warga pun bubar setelah dengar kesaksian Gerd. Gerd kaget banget, ternyata pemburu itu udah ada di dalam kamarnya. Dan selama ini pemburu itu adalah monster yang suka makan jantung Crushu. Karena merasa dihianati, monster itu gigit leher Gerd. Keesokan harinya, tubuh Gerd berubah menyerupai monster. Dan perasaannya dikendaliin sama pemburu untuk bunuh Sai dan ambil jantungnya. Di sisi lain, Noi dan Sai sedih banget karena stok obat herba Crushu-nya udah mulai habis nih. Gak ada yang tersisa setelah hutan herba itu dibakar sama pemburu. Noi punya ide untuk kabur ke Bangkok setelah matahari terbenam. Tapi sebelum pergi, saya mau temuin Gerd dulu. Di sana, saya kaget banget lihat kondisi Gerd yang memburuk. Dan Gerd terus memohon sama saya jangan pernah tinggalin dia. Sebenarnya Gerd udah tahu cukup lama kalau Crushu itu adalah saya. Noi minta petunjuk biksu lagi dan mau tahu kisah awal mulanya ada Crushu. Biksu bilang Crushu adalah istri dari Krahang. Lalu dia jatuh cinta sama manusia dan kabur bersama. Tapi Krahang berhasil nemuin mereka. Krahang langsung lenyapin laki-laki manusia itu. Terus lenyapin istrinya sambil cabut jantung Crushu untuk melampiaskan patah hatinya. Kemurkaan diwariskan turun-temurun. Sejak saat itulah jantung Crushu selalu diburu. Hari pun menjelang malam. Saya udah siap-siap untuk pergi ke Bangkok, tapi tiba-tiba aja ayahnya bawa saya ke lapang buat nonton layar lebar. Di sini saya udah ngerasa gak enak nih, dadanya udah sakit dan pemburu terus hasut Gerd buat ambil jantung saya. Akhirnya saya dan Gerd berubah pada waktu yang bersamaan. Semua warga kaget dan marah, mereka dendam banget sama Crushu. Gerd dengan amarah cemburunya langsung nyerang Sai. Tapi Noi tetap berusaha ingetin Gerd kalau yang mau dia lenyapin itu adalah Sai, orang yang dia cintai. Hati Gerd mulai luluh lagi nih, tapi pemburu itu gak biarin Sai selamat. Sekarang Gerd jadi ngebela Sai lagi nih. Gerd jadi ngelawan pemburu itu sampai akhirnya Gerd meninggal setelah jantungnya dicabut oleh pemburu jahat ini. Kekacauan gak sampai di sini aja nih. Semua warga berusaha untuk hancurin tubuhnya Sai supaya Sai gak bisa hidup lagi. Tubuhnya udah hancur banget, tapi Noi tetap berusaha selamatin. Mereka terus dikejar sama pemburu tanpa henti. Tapi biksu ikut turun membela Sai. Biksu itu tembakin 3 peluru sampai akhirnya dia mati sebagai monster yang menyeramkan. Noi bawa tubuh Sai ke tepi sungai supaya bisa melarikan diri. Tapi Sai udah ngerasa putus asa banget waktu ngeliat tubuhnya yang udah hancur dan gak mungkin bisa diselamatin lagi. Kalau dia balik ke tubuhnya juga percuma kan? Di sini Sai sedih banget harus lihat Noi untuk terakhir kalinya. Karena pada kenyataannya mereka gak akan pernah bisa bersatu. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, Noi harus lihat Sai meninggal di depan matanya karena peluru warga. Nah itu dia guys ceritanya. Untuk detail filmnya kalian bisa buka kolom deskripsi ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe untuk terus support aku. Thank you so much for watching and see you on the next video. Bye bye.